Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Haji Wina Roswina, SEMM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, dan Bapak Robi Ahada, Eskom MM, selaku dosen pembimbing saya. Di sini saya Siva Siti Aisyah dengan NIM 4122-42111-0363. Saya akan melaporkan laporan hasil magang saya yang berjudul Penerapan Akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah atau PPR IB Maslahah di PT Bank Jabar Banten Syariah, Kantor Cabang Pembantu Kota Cimahi. Di sini ada latar belakang. Sejak dikeluarkannya deregulasi perbankan pada 1 Juni 1983, bisnis perbankan penuh persaingan. Puncak persaingan terjadi pada bulan Oktober 1988 yang membawa pengaruh besar terhadap bisnis perbankan, baik dalam peningkatan jumlah bank baru, perluasan jaringan kantor, maupun peningkatan volume usaha dan jenis produk yang ditawarkan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2018, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan usaha syariah mencakup kelembagaan dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan perbankan syariah dilihat dari jumlah kantor perbankan syariah yang terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah, dan 162 bank pembiayaan rakyat syariah. Jumlah karyawan BUS sebanyak 38.307, jumlah karyawan UUS sebanyak 4.414, dan karyawan BPRS sebanyak 4.808. Dilihat dari akad pembiayaan, komposisi penyaluran pembiayaan masih didominasi oleh akad murabahah sebesar 57,76%, disusul dengan akad musyarakah sebesar 26,50%, dan mudorobah sebesar 7,31%. Fasilitas pembiayaan pemilikan rumah secara kredit muncul karena kebanyakan orang tidak mampu membeli rumah secara tunai. Pada umumnya, bank konvensional menggunakan sistem bunga dalam pembiayaan pemilikan rumah tersebut. Namun, sistem bunga yang identik dengan riba yang jelas diharamkan. Oleh karena itu, adanya produk pembiayaan pemilikan rumah di perbankan syariah telah memberikan alternatif pembiayaan perumahan yang bebas dari riba atau bunga. Dari sekian banyak produk syariah, pembiayaan pemilikan rumah atau PPR syariah ini ternyata mendapat respon yang baik dari masyarakat karena konsumen tidak terbebani fluktuatif suku bunga yang terus mengalami perubahan. Di tengah situasi ekonomi yang terus-menerus dipengaruhi inflasi, pembiayaan pemilikan rumah atau PPR syariah dapat menjadi solusi alternatif meskipun suku bunga mengalami inflasi. Cicilan pembiayaan pemilikan rumah atau PPR syariah tidak berubah karena memang menerapkan sistem tetap atau fixed. Pembiayaan pemilikan rumah atau PPR umumnya menggunakan akad murabahah atau jual beli, yaitu akad jual beli barang. Dalam hal ini, rumah, di mana penjualan menyatakan harga perolehan dan margin yang diinginkan pada saat penjualan kepada pembeli dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan pemilikan rumah bagi perseorangan untuk memenuhi keutuhan suatu hunian dengan menggunakan prinsip jual beli atau murabahah dengan sistem pembayaran memberikan uang muka kemudian sisanya dicicil dengan besaran angsuran yang telah ditentukan dan dibayar bulanan. Hal ini juga menjadi pedoman bagi Bank Jabar Banten Syariah di dalam penyaluran pembiayaan, di mana dalam menyalurkan pembiayaannya selalu mengedepankan aspek syariah. Selain itu juga, di Bank Jabar Banten Syariah dalam menyalurkan pembiayaan selalu melihat sistem dan prosedur pembiayaan yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen.
Dari sekian banyak produk syariah pembiayaan pemilikan rumah syariah ini ternyata mendapat respon yang baik dari masyarakat karena konsumen tidak terbebani fluktuatif suku bunga yang terus mengalami perubahan. Pembiayaan pemilikan rumah bagi perseorangan untuk memenuhi keutuhan suatu hunian dengan menggunakan prinsip jual beli murabahah dengan sistem pembayaran dan memberikan uang muka sisanya dicicil dengan besaran angsuran yang telah ditentukan dan dibayar tiap bulannya. Dari uraian di atas, laporan akhir ini mengangkat sebuah judul penerapan akad murabahah pada pembiayaan pemilikan rumah atau PPR IB Maslahah di PT Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Cimahi sebagai tugas untuk mendapatkan nilai magang di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Selanjutnya ada sejarah organisasi. Untuk memenuhi permintaan layanan masyarakat atas jasa perbankan berbasis syariah sesuai dengan izin Bank Indonesia nomor 2 garis miring 18 garis miring DPG garis miring DPIP tanggal 12 April 2000. Sejak tanggal 15 April 2000, pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menjadi bank pembangunan daerah pertama di Indonesia yang beroperasi dengan prinsip sistem perbankan ganda, yaitu menyediakan layanan perbankan melalui sistem tersebut, sistem konvensional dan juga sistem syariah. Bank Jabar Banten Syariah atau BJB Syariah diawali dengan pembentukan divisi atau unit usaha syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk pada tanggal 20 Mei 2000 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu. Setelah 10 tahun operasional divisi atau unit usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk berpandang bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah maka dengan persetujuan rapat umum pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk diputuskan untuk menjadikan divisi atau unit syariah menjadi Bank Umum Syariah. Hingga saat ini, BJB Syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga nomor 135 dan memiliki 10 kantor cabang, 53 kantor cabang pembantu, 3 kas mobil keliling, dan jaringan anjungan tunai mandiri atau ATM yang tersebar di daerah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta, serta 77.000 ATM bersama. Dasar hukum Bank BJB Syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. POJK nomor 24 garis miring POJK titik 03 garis miring 2015 tentang produk dan aktivitas bank syariah dan unit usaha syariah. Bank BJB Syariah didirikan pada tahun 2000 oleh PT Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai unit usaha syariah. Bank BJB Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah diantaranya adalah bebas maghrib atau masyir, garar, haram, riba, dan batil. Kedua, kepercayaan dan kehati-hatian dalam pengelolaan kegiatan perbankan syariah. Dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip yang didasarkan pada akad. Selanjutnya ada aktivitas magang. Pelaksanaan magang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan atau 66 hari kerja dimulai dari tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan 20 Januari 2025. Kegiatan magang dilaksanakan di Bank Jabar Banten Syariah, kantor cabang membantu Kota Cimahi. Sistem pembagian jam kerja hari Senin sampai dengan Jumat dimulai dari pukul 8 sampai dengan 4 sore. Pihak perusahaan membuat aturan khusus dalam berpakaian, pemagang memakai pakaian-pakaian sopan dan rapi dan memakai jas alma mater saat menjalankan kegiatan magang. Selanjutnya ada analisis. Bank Jabar Banten Syariah, kantor cabang pembantu Kota Cimahi, merupakan salah satu bank yang memiliki produk pembiayaan pemilikan rumah. Pembiayaan pemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagai atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip murabahah di mana pembayaran secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.
Akad yang digunakan dalam pembiayaan pemilikan rumah atau PPR ini adalah akad murabahah. Akad murabahah pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Cimahi adalah akad transaksi jual beli rumah sebesar harga perolehan rumah ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana Bank Jabar Banten Syariah menginformasikan lebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Berikut ini adalah salah satu tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten Syariah pada pemberian pembiayaan pemilikan rumah. Pada Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Kota Cimahi, tahapan yang dipakai untuk pemberian pembiayaan kepemilikan rumah yaitu sebagai berikut: menginput data formulir permohonan informasi debitur atau IDEP nasabah di Excel untuk dikirimkan ke Financing Support agar dilakukannya pemeriksaan atau penilaian BI checking jaminan untuk developer yang bekerja sama dengan BJB Syariah seperti menentukan harga tanah dan bangunan mengacu kepada brosur harga jual developer dan investigasi tempat bekerja calon nasabah. Seperti gambar di bawah ini, yaitu menginput data formulir permohonan informasi debitur di dalam Excel. Selanjutnya, membuat surat permohonan persetujuan kewenangan pembiayaan, yaitu membuat surat permohonan persetujuan kewenangan pembiayaan yang ditujukan kepada pemimpin divisi pembiayaan konsumer atau komite pembayaran, yang isinya yaitu ada data dan analisis pemohon. Yang selanjutnya, membuat surat pemberitahuan persetujuan pemberian pembiayaan atau SP4. Surat yang sudah disetujui oleh pemimpin divisi pembiayaan konsumer atau komite pembiayaan. Selanjutnya diterbitkan SP4. SP4 ini dikirimkan kepada nasabah untuk dipelajari dan disetujui. Isinya yaitu berupa struktur pembiayaan. Selanjutnya adalah pembuatan surat permohonan akad. Selanjutnya setelah permohonan SP4 disetujui oleh nasabah, maka dilakukannya permohonan akad, persiapan akad, dan konfirmasi calon nasabah, dan proses prasigning, persiapan dokumen akad, checklist, dan komplit dokumen nasabah. Selanjutnya ada pelaksanaan akad dan penandatanganan akad, yaitu pelaksanaan akad dilakukan dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan penandatanganan akte jual beli atau AJB. Setiap pelaksanaan penandatanganan akad wajib untuk didokumentasikan. Selanjutnya, menginput data nasabah di aplikasi web New EVOS, yaitu berupa memasukkan data seperti tanggal permohonan, tanggal akad, nomor surat permohonan pembiayaan, tanggal surat permohonan pembiayaan, nama lengkap pemohon, nomor KTP pemohon, alamat sesuai KTP pemohon, nama lengkap pasangan, nomor KTP pasangan, dan alamat sesuai KTP pasangan. Terlepas dari analisis kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya, yaitu dalam mengerjakan sebuah pekerjaan pastilah tidak berjalan dengan lancar karena adanya beberapa kendala dalam kegiatan magang di PT Bank Jabar Banten Syariah, kantor cabang membantu Kota Cimahi ini. Saya pun mengalami kendala. Kendala yang dihadapi saya yaitu seperti kurang pemahaman saya dalam menggunakan alat kantor seperti mesin fotokopi dan mesin penghancur kertas sehingga menyebabkan praktikan sedikit terkendala dalam mengoperasikannya alat-alat kantor. Yang kedua, terjadi kekeliruan saat menginput data nasabah di aplikasi New EVOS. Dan yang terakhir, kurangnya informasi mengenai pembagian tugas yang diberikan. Dalam menghadapi kendala pun, saya selalu berusaha bekerja dengan baik sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Selama kegiatan magang, cara saya mengatasi kendala yang dihadapi dengan cara yang pertama, mencoba komunikasi dengan pegawai, bagaimana menggunakan alat kantor tersebut. Saya perhatikan dengan sebaik-baiknya dan mencoba untuk mempraktikannya sendiri agar kemampuan saya meningkat. Bila mana diberikan tugas yang serupa, penulis dapat mengerjakan lebih baik. Saat terjadinya kekeliruan dalam menginput data, nasabah saya harus tenang dan mengecek semua data yang sudah diinput dan data mana yang salah kemudian saya membetulkannya. Yang terakhir, komunikasi dengan divisi yang memberikan tugas agar informasi mengenai pembagian tugas jelas dan pengerjaan tugas berjalan dengan lancar.
Dan yang terakhir ada refleksi diri. Selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan menjalani kegiatan magang, banyak sekali pengalaman yang didapat oleh saya yang tidak didapat selama perkuliahan. Kegiatan magang ini membantu saya dalam hal kecermatan, ketelitian, dan rasa tanggung jawab. Selama menjalani kegiatan magang di PT Bank Jabar Banten Syariah, kantor cabang pembantu Kota Cimahi, saya sangat terkesan dengan kompleksitas sistem perbankan, pengetahuan yang saya peroleh tentang produk-produk perbankan, analisis keuangan, regulasi perbankan, dan penerapan akad murabahah. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.